Selamat datang di channel Exactly The Untold Story. Hai, dengan Exactly di sini. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita horor dari akun Twitter @Fernanda_P12 dengan pemilik akun Sinta Fernanda. So, jangan kemana-mana, let's hear it out. Kisah ini terjadi pada tahun 2021 silam. Pagi itu, aku terbangun dengan kondisi tubuh yang kurang sehat. Badanku demam, seluruh tubuhku gemetar, nyeri di kepala nyaris tidak dapat kutahan. Sudah kuduga, aku jatuh sakit. Sudah seminggu ini aku memaksakan diri untuk bekerja hingga dini hari. Maklum, job saat itu sedang banyak-banyaknya. Sayang sekali rasanya jika ditolak, pikirku. Namun sebagai manusia, tentu tubuh ini memiliki keterbatasan. Hingga siang hari, kondisiku tidak kunjung membaik. Walau sudah minum obat penurun panas dan juga pereda nyeri, malah rasanya semakin sulit untuk bernafas. Kucoba menghirup aroma apapun di sekitarku. Gawat, tidak tercium apapun. Bahkan aroma dari botol minyak kayu putih pun tidak dapat lagi kudeteksi. Tubuhku lemas. Aku mulai khawatir dan mengisolasi diri dari orang-orang sekitar. Kemungkinan besar aku tertular COVID-19. Dengan langkah yang gontai dan sisa tenaga yang kumiliki, kuputuskan untuk pergi ke rumah sakit terdekat. Dan benar saja, setelah menjalani beberapa pemeriksaan di instalasi gawat darurat, aku segera dipindahkan ke ruang isolasi. Sesuai dugaanku, hasil PCR-ku positif. Dan artinya, aku benar-benar terinfeksi COVID-19. Karena keterbatasan tenaga medis saat itu, pihak rumah sakit pun memperbolehkan setiap pasien didampingi oleh satu orang keluarga pasien. Tujuannya, agar keluarga dapat membantu apabila pasien hendak buang air kecil ataupun besar, atau juga sekedar menyuapi dan memenuhi kebutuhan lainnya. Saat itu, ibu yang mendampingiku di rumah sakit. Sebelumnya biar kujelaskan sedikit mengenai bangsal atau ruang isolasi di tempatku dirawat. Bangsal tersebut terdiri atas dua ruangan besar yang dipisahkan oleh lorong. Ruang A, tempatku menginap, terletak di sebelah kiri lorong. Sedangkan ruangan B terletak di sebelah kanan lorong. Dalam suatu ruangan terdapat 16 tempat tidur bagi pasien. Aku pun menempati ranjang paling ujung yang paling dekat dengan pintu keluar masuk ruangan. Pihak rumah sakit hanya menyediakan masing-masing sebuah kursi kayu saja sebagai tempat duduk bagi keluarga pasien. Saat itu, pertama kali aku masuk ruangan itu, perasaanku sudah mulai tidak enak. Bukan karena suasana atau aura ruangan yang menyeramkan, akan tetapi karena ada kondisi beberapa pasien lain yang sudah sangat mengkhawatirkan. Aku merinding, takut hal yang sama juga menimpaku. Ada salah satu pasien yang mencuri perhatianku. Ranjang kami berseberangan. Kondisinya sangat-sangat memprihatinkan saat itu. Walau kondisiku saat itu juga tidak bisa dibilang baik-baik saja dan tidak bisa bernapas tanpa bantuan tabung oksigen tambahan, namun pasien perempuan tersebut terlihat jauh lebih parah dari diriku. Ia tampak gelisah dan tidak bisa tenang. Napasnya sesak. Keluarganya dan beberapa perawat mengubah settingan sandaran tempat tidur menjadi agak tegak, supaya sang pasien bisa bernafas kembali. Namun nihil, perempuan tersebut masih kesulitan bernapas. Ia merintih, terlihat sangat-sangat kesakitan. Mulutnya mulai mengeracau, mengeluh, kemudian menangis.
sang suami membelai rambut istrinya itu sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, aku merasa ada yang janggal dari perempuan itu. Tatapannya kosong, seperti orang yang sedang melamun. Seperti tidak ada ekspresi dari wajahnya walau ia merintih kesakitan. Tepukan bahu ibu tiba-tiba mengalihkan perhatianku. Hei, sudah, jangan dilihat. Nanti kamu kepikiran terus. Kita doakan saja supaya ibu itu cepat-cepat sehat, kata ibu sembari membantuku berbaring. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Mungkin karena kondisi tubuhku yang sedang tidak fit, aku jadi mudah mengantuk. Kuputuskan untuk tidur, berharap besok pagi kondisiku sudah mulai membaik. Bu, aku tidur dulu ya. Sudah mulai mengantuk ini, kataku pada ibu yang tengah asik memainkan ponselnya sambil memijat kakiku. Ya, kamu tidur aja, biar ibu pijitin sini. Jangan lupa berdoa dulu ya, sahutnya. Bukannya mengindahkan perkataan ibu, aku malah meraih ponselku dan memutar podcast untuk menemaniku tidur. Ya, salah satu kebiasaan anehku adalah aku tidak bisa tidur tanpa mendengarkan podcast horor dari salah satu channel podcast kesayanganku. Bukannya berdoa, malah dengerin podcast horor, kata ibu yang rupanya menyadari tingkah lakuku sejak tadi. Tak kuhiraukan teguran ibu. Ku pejamkan mata dan mulai menikmati cerita yang dibawakan. Imajinasi akan cerita tersebut berhasil membawaku semakin terlelap, masuk ke dalam dunia mimpiku. Seperti orang sakit pada umumnya, aku tidak bisa tidur nyenyak. Beberapa kali terbangun dan kudapati ibu sedang tertidur pulas di kursi. Ku cari kacamata yang seingatku telah kuletakkan di samping bantal sebelum tidur tadi. Di mana sih kacamatanya? Ucapku kesal sambil mengusap mataku yang berair. Aku masih dapat melihat tanpa mengenakan kacamata. Ya, buram memang, tapi setidaknya masih dapat mengenali wajah orang-orang di sekitarku waktu itu. Aku menyerah. Mungkin ibu yang menyimpan dan memindahkan kacamata setelah saku tidur tadi. Tidak ingin membangunkan ibu, aku mengurungkan niat untuk mencari kacamata itu. Biarlah, toh aku masih bisa melihat dan bermain ponsel tanpa kacamata. Podcast yang kudengarkan sejak tadi masih membawakan cerita Imah Lewung saat itu. Tunggu, berarti belum lama sejak aku tertidur tadi, kusapukan pandanganku ke seluruh penjuru ruangan. Pandangan ini terhenti pada satu sosok di depan pintu masuk. Perempuan itu pasien yang tadi kritis di depanku, kini berdiri di dekat pintu masuk sambil menatapku. Kupicingkan mataku agar dapat melihat lebih jelas lagi. Benar, itu dia. Seorang perempuan berambut putih, berumur sekitar 60-an, mengenakan pakaian daster batik bermotif bunga-bunga warna coklat. Wajahnya masih pucat, bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Beberapa saat yang lalu, ia masih merintih kesakitan di tempat tidurnya. Namun anehnya, yang kulihat sekarang ia berdiri tegak dengan tubuh yang terlihat sehat. Seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Mulutnya tidak lagi meracau atau mengeluh kesakitan. Nafasnya juga tidak terlihat sesak. Ia mulai mondar-mandir dari pintu masuk ke arah ranjangnya. Entah mengapa, tirai di sekitar ranjang itu ditutup, hingga menghalangi pandanganku ke arah ranjangnya. Keluarganya mungkin sedang ingin beristirahat, pikirku. Syukurlah, ibu itu sudah membaik kondisinya. Kasihan sekali tadi melihatnya tersiksa, gumamku pelan. Namun aku sedikit merasa janggal. Mengapa keluarganya membiarkan perempuan itu berjalan sendirian? Lalu, kemana selang impusnya? Bukankah impus biasanya baru boleh dilepas ketika pasien hendak pulang? Sudahlah, aku tidak mau ambil pusing. Kuputuskan untuk melanjutkan tidur.
Podcast yang membawakan cerita Imah Liwung karya Dioseta kembali mengiringi tidurku. Ah, ada apa sih? Berisik banget, ujarku bersungut-sungut. Kubuka kedua mataku dan kulihat dua orang perawat sedang mendorong sebuah brangkar ke ruangan ini. Tapi tunggu, itu bukan brangkar yang biasa. Brangkar untuk pasien biasanya berbentuk seperti tempat tidur, berbahan besi dan beralaskan matras. Lengkap dengan pembatas besi di kedua sisinya dan berfungsi untuk mencegah pasien agar tidak jatuh. Namun kali ini brangkar yang kulihat berbeda. Sebuah kerangka besi berbentuk setengah lingkaran menutupi bagian atasnya, persis seperti keranda jenazah. Ya, tidak salah lagi. Itu brangkar jenazah. Tapi siapa yang meninggal? Ibu yang menyadari bahwa aku terbangun segera mengubah posisi duduknya. Ia menempatkan dirinya di depanku, kemudian berdiri hingga menutupi pandanganku dari orang-orang yang membawa brangkar tadi. Udah, lanjut tidur yuk. Udah malam, katanya sambil membelai kepalaku. Aku yang saat itu masih sangat mengantuk, akhirnya kembali terlelap, seperti terhipnotis oleh belayan ibu. Keesokan paginya, kudapati ranjang pasien perempuan yang kemarin berada di seberangku telah kosong. Apakah beliau sudah pulang? Tidak mungkin, ini baru pukul 7 pagi. Tidak mungkin pasien diperbolehkan pulang sepagi ini. Apalagi mengingat kondisi pasien itu sempat kritis kemarin. Kenapa pasien itu ya? Tanya ibu yang rupanya menyadari geragatku. Kuberanikan diri untuk bertanya. Ada sesuatu yang janggal yang sudah mengusik pikiranku sejak semalam. Namun sengaja tidak kuhiraukan. Tapi tidak ada salahnya bertanya, semoga apa yang kukhawatirkan tidak benar-benar terjadi. Bu, pasien di seberangku meninggal ya, Bu? Ibu terperangah. Iya, kok kamu tahu? Tadi malam waktu kamu sempat terbangun, jenazah beliau dipindahkan ke ruang jenazah. Berarti benar dugaanku. Kemudian kuceritakan hal yang janggal yang kulihat tadi malam kepada ibu. Sebenarnya aku sempat menduga bahwa beliau sudah meninggal. Dan jangan-jangan yang kulihat tadi malam adalah arwahnya. Tapi aku harap ini hanya pikiran burukku saja, lanjutku. Seketika wajah ibu berubah pucat. Kamu masih bisa lihat mereka ya? Termasuk arwah ibu itu? Ya, aku masih bisa melihat mereka. Mereka yang kalian sebut-sebut sebagai hantu, arwah, demit, atau apapun itu. Apakah ini anugerah atau kutukan, kelebihan ataupun kekurangan? Kemampuan ini sudah dititipkan kepadaku sejak aku lahir, dan ku tahu Tuhan memberiku kemampuan pasti bukan tanpa alasan. Itu tadi sudah sama-sama kita dengarkan cerita dari Mbak Senta Fernanda. Ternyata beliau adalah orang yang indigo ya. Bisa melihat hal-hal yang gaib, entahkah itu arwah, hantu, demit, ataupun semacamnya. Ini adalah anugerah menurut saya. Ya, dimana kita bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, buat Mbak Sinta Fernanda terus semangat dalam menulis karya ya. Buat teman-teman, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya dari kami yang tentunya membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa juga untuk like dan komen untuk memberikan saran dan masukan agar channel ini terus berkembang. Terima kasih banyak. Saya Zekli, pamit undur diri.